Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tryout atau tes uji coba akbar UTBK Bintang Pelajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia, yakni pada subtes pemahaman bacaan dan menulis. Ada 15 soal yang akan digolongkan menjadi beberapa materi. Yuk kita lihat. Kita akan membahas dari judul. Bagaimana menentukan judul yang tepat dalam sebuah teks. Lalu kita akan berangkat ke bagian koherensi dan kohesi atau kepaduan dan kesatuan. Nah, ini juga berkaitan dengan kelogisan kalimat yang nantinya akan kita simpulkan pada pembahasan kalimat efektif. Nah, sebelumnya, di poin keempat, kita akan membahas tentang bagaimana tips untuk menentukan ilustrasi yang tepat, baik itu gambar, foto, diagram, grafik, dan sebagainya. Dan di akhir, kita akan membahas sekilas tentang PUEBI, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagian pertama adalah judul. Nah, menentukan judul sebenarnya gampang-gampang susah. Nanti kalian akan Kak Lutfi sampaikan 5 langkah menentukan judul yang tepat dari sebuah teks dalam UTBK. Nah, penentuan judul ini sebenarnya tidak bisa kita langsung pilih dari paragraf pertama saja. Nah, ada langkah-langkah praktis sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menentukan judul. Dan biasanya judul dalam atau opsi pilihan yang ada pada soal UTBK yang menanyakan tentang judul ini itu hampir mirip semua dan bisa menjadi pengecoh jawaban. Nah, maka dari itu tingkat kesulitannya pasti lebih tinggi. Dalam memilih judul yang tepat, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membaca keseluruhan teks dengan cepat. Ingat, kata kuncinya adalah cepat. Ada baiknya teman-teman membaca teks di soal tersebut itu berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali. Bacaan pertama adalah bacaan untuk mendapatkan simpulan umum atau gambaran umum tentang teks tersebut. Bacaan kedua dan seterusnya untuk meneliti kembali bagian-bagian mana yang bisa diperhatikan lebih lanjut untuk menjawab soal. Lalu perhatikan pula pola pengembangan teksnya. Masih ingat tentang deduktif, induktif, sebab akibat ya? Nah, jadi suatu teks dan suatu karangan itu atau suatu paragraf itu bisa dikembangkan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, yang paling umum adalah deduktif. Biasanya penulis menempatkan gagasan utama, ide pokok, atau inti dari pembahasan dari suatu paragraf itu di bagian awalnya. Bisa juga di akhirnya, atau yang berupa kesimpulan. Nah, ini disebut paragraf induktif. Nah, bisa juga paragraf tersebut berupa sebab akibat. Nah, kalau kita perhatikan, setelah teman-teman baca teksnya, bisa saja paragraf pertama itu berisi sebab. Paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya berisi akibat, atau sebaliknya. Lalu tentukanlah gagasan utama tiap paragraf. Nah, ini penting juga dilakukan pertama kali saat kalian membaca cepat teks tersebut. Nah, di sini butuh kemampuan untuk menentukan gagasan utama. Ingat, kata kunci untuk menentukan gagasan utama adalah umum dan penting. Dua hal saja. Pilih kalimat yang paling umum dan paling penting di antara kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat tersebut adalah kalimat utama yang mengandung gagasan utama atau ide pokok dalam satu paragraf. Yang ketiga, pilihlah opsi yang mewakili keseluruhan paragraf berdasarkan gagasan utama dan kata kunci. Setelah teman-teman menentukan gagasan utamanya, lalu perhatikan pula kata-kata kunci yang sering diulang dalam teks tersebut. Kata-kata kunci di sini bisa berupa istilah atau konsep yang bisa mewakili setiap paragraf bahkan keseluruhan teks. Kemudian, judul harus spesifik.
Nah, ini berbeda dengan tema atau topik. Judul spesifik di sini dalam arti judul boleh memuat angka, boleh memuat nama, boleh berbentuk pertanyaan, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan tema. Kalau tema, dia harus lebih umum dibandingkan judul. Lalu, jika masih sulit, ubahlah setiap opsi jawaban. Nah, dalam hal ini, opsi jawaban yang paling mungkin. Jadi, perlu ada eliminasi opsi-opsi jawaban yang tidak mungkin. Ubahlah menjadi pertanyaan dan pilih opsi yang bisa dijawab oleh teks. Jadi, jadikanlah opsi jawaban tersebut diakhiri dengan tanda tanya. Bisakah opsi jawaban tersebut, ya, opsi-opsi yang sudah kalian tentukan, dijawab oleh teks? Kalau misalnya bisa, berarti salah satu dari opsi-opsi yang sudah kalian pilih tersebut merupakan jawabannya. Ini teks yang kita gunakan untuk menjawab soal tentang judul. Nah, dari bacaan ini kita bisa perhatikan bahwa paragraf pertama membicarakan tentang darah komodo dapat membantu pemulihan luka yang terinfeksi. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kalimat utamanya terletak pada kalimat kedua, bukan kalimat pertama atau terakhir. Ini mungkin karena suatu paragraf yang kalimat utamanya ada di tengah, bukan di awal kalimat atau di akhir paragraf, itu merupakan paragraf ineratif. Ya, jadi istilahnya paragraf ineratif, dan ini bisa saja terjadi. Nah, intinya tadi, kuncinya adalah umum dan penting. Nah, setelah itu di paragraf kedua kita lihat di sini sebenarnya kita ambil kesimpulannya saja langsung ya. Paragraf kedua ini sebenarnya berisi tentang senyawa sintetis yang dinamakan DRGN1 ya, yang berhasil memulihkan luka pada mencit di sini ya, yang jadi objek penelitiannya. Oke, nah sekarang kita lihat soal dan opsi jawabannya. Apa judul yang paling tepat? Nah, yang A, penelitian darah komodo. Ini kalau yang A sebenarnya masih terlalu umum ya, karena paragraf kedua sudah spesifik sebenarnya membicarakan darah komodo ini digunakan untuk menyembuhkan luka. Nah, dalam hal ini lebih ke senyawa ya, senyawa yang ada dalam darah komodo. Lalu yang B, air liur komodo beracun. Nah, ini hanya mewakili paragraf ke-1 saja. Yang C, komodo kebal terhadap berbagai bakteri berbahaya. Ini pun hanya ada di paragraf pertama. D, darah komodo mempunyai potensi sembuhkan luka. Nah, ini bisa mewakili nih, karena paragraf 1 membicarakan darah komodo, ya, terutama riset mengenai darah komodo. Dan paragraf kedua menjelaskan tentang bagaimana potensinya ya setelah diteliti. Ya. Yang E, Amerika Serikat melakukan riset terhadap darah komodo. Nah, ini hanya membicarakan Amerika Serikat yang hanya diwakili oleh paragraf ke-1. Jadi, jawabannya adalah yang D. Darah komodo mempunyai potensi sembuhkan luka. Sekarang kita akan membahas tentang koherensi dan kohesi, atau lebih mudahnya kepaduan dan kesatuan. Koherensi adalah hubungan logis antara bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf. Nah, sedangkan kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Nah, lebih jelasnya kita langsung lihat soalnya berikut ini. Berikut ini modal kalian untuk menjawab soal meletakkan kalimat tertentu pada teks. Ya, ini salah satu modal saja. Yang pertama bisa dilakukan adalah membaca kalimat sebelum dan setelah bagian rumpang. Jadi biasanya dalam satu paragraf ini ada kalimat yang tengah-tengahnya kosong. Biasanya kayak gitu ya. Nah, kalian bisa baca kalimat sebelum dan setelahnya. Nah, untuk menentukan kira-kira kalimat yang tengah-tengahnya ini apa sih? Nah, kita temukan hubungannya antara dua kalimat tersebut dan tentukan pilihan jawaban berdasarkan kesesuaiannya dengan kedua kalimat tersebut. Nah, teman-teman juga bisa mencocokkan pilihan jawaban dengan kalimat utama pada paragraf tersebut.
Nah, ini kalau misalnya poin ke-1 sampai ke-4 ini soalnya adalah paragraf yang rumpang. Nah, sekarang sesuai dengan judulnya, bagaimana meletakkan kalimat tertentu? Misalnya, ada suatu kalimat yang harus kita masukkan pada teks. Namun, kita tidak tahu kalimat tersebut harus disisipkan di mana. Nah, maka dari itu, inilah poin kelima yang mesti kita perhatikan. Kepaduan suatu kalimat dapat dilihat dari adanya kata yang berulang, penggunaan transisi atau konjungsi, kesejajaran, dan keterikatan kalimat tersebut dengan topik atau apa yang dibahas dalam paragraf. Jadi, teman-teman bisa lihat nih, mana kata-kata kuncinya yang ada dalam kalimat tertentu tersebut, ya, kalimat soalnya, yang berkaitan dengan atau yang sama yang diulangi di dalam teks atau dalam paragraf yang dimaksud. Ya, misalnya di kalimat ketiga nih, oh ada kalimat yang diulang, ada kata yang diulang. Nah, berarti mungkin saja ada di kalimat ketiga, antara kalimat 3 dan 4, atau sebelum kalimat ketiga. Lihat juga konjungsinya. Bisa saja ada konjungsi kronologis seperti pertama, kedua, kemudian, dan seterusnya, yang artinya merupakan urutan. Nah, perhatikan juga apakah kalimat yang disisipkan ini nantinya nyambung, ya, koheren dengan kalimat-kalimat lainnya. Nah, ini dia soalnya. Anda akan menambah kalimat berikut pada paragraf 1. Nah, di sini paragraf satunya langsung Kak Lutfi tuliskan. Nah, letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah kalimatnya ini ya. Mungkin karena itulah, komodo yang bernama Latin Varanus komodoensis ini dianggap mempunyai air liur beracun yang paling kompleks. Nah, di sini ada kata-kata kuncinya nih, komodo. Ya, yang penting-penting aja kita lihat air liur beracun. Nah, ada kata karena. Nah, berarti ini hubungan sebab akibat. Ada penyebabnya nih sebelumnya harusnya. Nah, kita baca, sejumlah peneliti di Amerika Serikat melakukan riset terhadap darah komodo. Peneliti memperkirakan darah komodo dapat membantu pemulihan luka yang terinfeksi. Dipimpin oleh Monique Van Hoek, tim peneliti menemukan bahwa terdapat 80 jaringan bakteri di dalam mulut dan liur komodo. Salah satu jaringan bahkan bisa menyebabkan keracunan darah atau sepsis pada manusia. Akan tetapi, hewan reptil tersebut tidak terpengaruh oleh bakteria-bakteria itu. Hal tersebut sungguh luar biasa dan diasumsikan mereka kebal atau imun. Nah, sekilas ini bisa kita sisipkan di antara kalimat 4 dan 5 ya, karena di sini ada kata keracunan. Nah, kira-kira jawabannya tepat nggak? Nah, ternyata kalimat ketiga nih. Kenapa ya? Coba ya. Dipimpin oleh Monique Van Hoek, tim peneliti menemukan bahwa terdapat 80 jaringan bakteri di dalam mulut dan liur komodo. Mungkin karena itulah, nah kata itu mengacu ke 80 jaringan. Komodo ini dianggap mempunyai air liur beracun yang paling kompleks. Nah, ternyata kata beracun ini dilanjutkan di kalimat keempatnya. Ya, jadi tadi seperti kalau Lutfi bilang sebelumnya, bisa saja kalimatnya ditempatkan setelah kalimat keempat atau sebelumnya. Ya. Nah, jadi ada kata yang berulang di sini, kita harus perhatikan nih, benar nggak sih setelahnya atau bisa jadi sebelumnya. Nah, itu ya, jadi nggak jauh-jauh sebenarnya tebakan awal kita. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, setelah kalimat 3. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 2 dan 3. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah, nah ini juga berkaitan dengan koherensi dan kohesi ya. Nah, terutama di sini kaitan antar paragraf. Kalau tadi kan kaitan antar kalimat. Nah, kita lihat dulu. Kalimat kedua, usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan guna mengairi lahan pertanian. Di Indonesia, irigasi tradisional telah berlangsung sejak nenek moyang kita. Nah, kita lihat di sini pilihannya. Yang A, pembangunan irigasi. Nah, ini udah sebutin ya, di kalimat kedua. Yang B, kondisi irigasi di Indonesia saat ini. Nah, ini kayaknya loncat ya. Kalau yang B, sepertinya. Karena kan di kalimat ketiga, baru bilang bahwa kondisi irigasi sejak nenek moyang. Harusnya setelah kalimat ketiga. Coba kita lihat yang C.
Irigasi zaman kerajaan di Indonesia. Nah, ini mungkin ya, karena kalimat ketiganya kan bicara tentang nenek moyang. Yang D, sejarah irigasi pada peradaban kuno. Nah, ini juga bisa. E, fungsi irigasi pada peningkatan produksi pertanian Indonesia. Nah, ini kurang tepat karena kita masih membicarakan kalimat ketiga ini asal muasal ya, atau asal usul irigasi dulunya. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah yang D, sejarah irigasi pada peradaban kuno. Nah, baru setelah itu masuk ke Indonesia. Kita lihat juga di sini pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf. Artinya, dari kalimat ke-1 dan 2 ini jadi satu paragraf. Kalimat ketiga dan seterusnya jadi satu paragraf. Kira-kira paragraf sebelumnya atau tengah-tengahnya ini yang mana? Kalau misalnya yang C, logikanya ini harusnya sudah dibahas dan akan dibahas di paragraf yang diawali oleh kalimat ketiga. Nah, sementara yang D belum. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat sesuai bacaan dan juga sesuai logika adalah yang D. Nomor 7. Kalimat yang tidak diperlukan. Nah, ini juga berkaitan dengan koherensi ya. Hal ini dapat dilihat dari cara bercocok tanam pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Nenek moyang kita membuat sistem irigasi. Nah, kayaknya ada lompatan di sini ya. Jadi di kalimat keempat ini masih ngomongin kerajaan. Kalimat keenam juga masih ngomongin zaman dulu ya, zaman dulu nenek moyang. Nah, kalimat kelima udah bicara tentang dunia modern. Nah, ini ada ketidaksinkronan atau kita bilang nggak nyambung gitu ya. Nah, sudah ketahuan dari sini sebenarnya jawabannya adalah yang A, kalimat 5. Nomor 8. Manakah hasil penggabungan yang tepat dari kalimat 7 dan kalimat 8? Nah, ini juga berkaitan dengan koherensi ya, karena kita harus menyambungkan dua kalimat. Ini kalimatnya, kita baca, cara lainnya adalah mencari sumber air pegunungan. Air pegunungan yang berhasil ditemukan itu dialirkan dengan bambu yang bersambung. Nah, kita lihat di sini, mana pilihan yang tepat yang tidak mengubah makna dari kedua kalimat. Air pegunungan dialirkan dengan bambu yang bersambung setelah mencari sumber air pegunungan. Nah, berarti ini kebalikannya dari yang ada teks ya. Nah, terus cara lainnya adalah mencari sumber air pegunungan lalu mengalirkannya dengan bambu yang bersambung. Nah, ini bisa ya. Yang C, cara lainnya adalah mencari sumber air pegunungan yang kemudian air pegunungan dialirkan dengan bambu yang bersambung. Ini ada kata yang di sini ya. D, cara lainnya adalah mencari sumber air pegunungan. Setelah itu, air pegunungan yang berhasil ditemukan itu dialirkan dengan bambu yang bersambung. Di sini ada kata itu yang diulang dua kali sehingga kalimatnya jadi nggak efektif. Lalu di sini ada kata setelah itu yang lebih tepat kalau dia menjadi konjungsi antar kalimat. Artinya kata setelah itu ini tidak tepat ditempatkan di tengah kalimat. Yang E, cara lainnya adalah mencari sumber air pegunungan, air pegunungan yang berhasil ditemukan itu kemudian dialirkan dengan bambu yang bersambung. Nah, ini cara menyambungkan yang kurang pas juga ya, karena hanya mengganti titik dengan koma. Oke, jawabannya adalah yang B. Ya, ini sudah sesuai dengan urutan kalimatnya, lalu juga terlihat kronologisnya, kalimat ke-7 yang pertama, kalimat ke-8, sambungannya. Nah, di nomor 9 ini kita harus memisahkan, ya, memisahkan satu paragraf menjadi dua. Nah, kalau sebelumnya kan tadi kita sudah bahas bagaimana menyambungkan dua kalimat, dua paragraf, dan lain-lain. Kalau sekarang kita harus memisahkan nih. Artinya kita harus melihat mana kalimat yang bisa menjadi pemisah antara paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Kita baca cepat aja ya. Kalimat ke-10, sistem irigasi adalah salah satu upaya Belanda dalam melaksanakan tanam paksa atau kultusstelsel pada tahun 1830. Pemerintah Hindia Belanda dalam tanam paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus menghasilkan panen yang optimal.
Hal itu dilakukan dalam rangka mengeksploitasi tanah jajahannya. Sistem irigasi yang dulu telah mengenal saluran primer, sekunder, ataupun tersier. Tetapi sumber air belum memakai sistem waduk serbaguna seperti TVA di Amerika Serikat. Air dalam irigasi lama yang disalurkan dari sumber kali yang disusun dalam sistem irigasi terpadu untuk memenuhi pengaliran persawahan. Saat itu petani diharuskan membayar uang iuran sewa pemakaian air untuk sawahnya. Nah, dari kalimat 10 masih nyambung kalimat 11. Begitu pula kalimat 12, ya, karena ada kata itu. Ini kata rujukan berarti. Nah, mulai kalimat ke-13 sebenarnya bisa berdiri sendiri nih. Ya, udah bicara tentang sistem irigasi yang dulu. Sedangkan kalimat 10 ini ngomongin tentang dulunya seperti apa sih. Ya, ini lebih ngomongin tentang saluran-saluran ya. Saluran primer, sekunder, dan tersier. Jadi ini penjelasan lebih lengkapnya, lebih detailnya tentang sistem irigasi di zaman Belanda. Masih nyambung sekilas, namun kalimat ke-13 ini bisa dipisahkan sebenarnya dengan kalimat 12. Nah, di kalimat 14 ada kata tetapi. Harusnya ini akan tetapi ya. Nah, intinya kata tetapi atau akan tetapi atau kata namun itu biasanya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Kalaupun dia ditempatkan di awal paragraf, dia harus membentuk suatu gagasan baru. Sementara di sini tidak ada gagasan barunya ya. Nah, itu artinya jawaban yang paling tepat adalah yang B, kalimat 13. Kita beralih ke nomor 11. Nah, kali ini masih berkaitan juga nih dengan koherensi dan kohesi. Nah, cukup banyak ya soal-soal tentang hal ini. Nah, soalnya adalah kita harus menambahkan kita harus memilih kalimat yang melemahkan argumen di sini ya. Itu artinya kalimat yang melemahkan argumen bisa berarti kalimat tersebut tidak nyambung ya, nggak berkaitan dengan teks yang ada di sini. Yang kedua, kalimat tersebut bertentangan dengan isi teks, atau kalimat tersebut tidak diperlukan jika disisipkan dalam teks. Nah, ini teks yang sudah kita baca tadi. Nah, kita langsung aja lihat ke opsi jawabannya ya. Pasca irigasi masa kerajaan, sistem irigasi di Indonesia berada pada tahap yang lebih modern setelah tahun 1830. Nah, di sini ada kuncinya 1830 ini ya, sama ya. Kemudian kita lihat di sini di yang A ini adalah tahap yang lebih modern dan memang benar ada saluran primer, sekunder, tersier. Oke. Yang B, pembangunan sistem irigasi yang mahal pada zaman itu membuat petani harus mengeluarkan biaya untuk menggunakannya. Nah, ini sesuai dengan kalimat terakhir, kalimat 16 ya. Yang C, walaupun belum secanggih di Amerika Serikat, sistem irigasi zaman penjajahan Belanda telah mengenal model saluran utama dan cabang. Nah, ini sesuai dengan kalimat 13. Ya, yang tadi Kak Lutfi sebutkan ada saluran primer, sekunder, tersier. Yang D, pembangunan irigasi merupakan solusi agar sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda berproduksi setinggi-tingginya. Nah, ini juga sesuai dengan kalimat 11. Pemerintah Hindia Belanda dalam tanam paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus menghasilkan panen yang optimal. Ini artinya berproduksi setinggi-tingginya. Nah, tinggal yang E berarti ya. Di sini disebutkan ketika menjajah Jepang memiliki pendekatan yang lebih kejam. Nah, ini bicara tentang Jepang dan bukan tentang irigasi. Nah, artinya kalimat yang E itu tidak berkaitan dengan teks. Jawabannya adalah yang E. Kita tinggalkan masalah koherensi dan kohesi. Nah, kita beralih ke bagian lain dari kalimat efektif, yaitu kelogisan kalimat. Nah, ini sebenarnya hanya berkaitan dengan apakah kalimat tersebut susunannya dan maknanya itu sesuai dengan akal kita, ya, masuk di akal atau enggak, gitu aja sih sebenarnya. Baik, ini kalimat yang harus kita perbaiki kelogisannya. Ingat, di sini hanya kelogisan kalimat yang perlu kita perbaiki.
Jadi bukan masalah ejaan, bukan masalah ambigu atau enggaknya, hemat atau enggaknya. Nah, kita lihat di sini, yang A menghilangkan kata sebagaimana. Kita hapus ya. Kita langsung baca, dipaparkan dalam jurnal Biofilms dan and Microbiomes, para peneliti dari Universitas George Mason di Amerika Serikat kemudian dibuat senyawa. Masih nyambung ya. Yang B menghilangkan kata dalam. Sebagaimana dipaparkan jurnal Biofilms. Nah, ini juga masih bisa karena jurnal juga dalam hal ini dianggap bisa memaparkan hasil penelitian gitu ya, selain orang. Yang C menambahkan kata di setelah kata ditemukan. Oke. Nah, berdasarkan molekul yang ditemukan di dalam darah komodo. Mau kita tambah di, mau tanpa kita tambahkan di pun sama aja sebenarnya ya. Jadi ini nggak mengubah apapun. Yang D mengganti kata dibuat menjadi kata menciptakan. Nah, ini kemudian membuat senyawa. Oke. Para peneliti kemudian membuat senyawa sintetis. Nah, ini lebih masuk di akal ya. Karena nggak mungkin peneliti itu dibuat oleh senyawa. Yang E menambahkan kata darah komodo setelah kata peneliti. Nah, ini justru jadi mengulangi kata-kata yang ada di sini sehingga kalimatnya jadi tidak efektif. Oke, jawabannya adalah D. Nah, lagi-lagi berkaitan dengan koherensi dan kohesi. Tadi kita sempat loncat sebentar, malah kita harus kembali lagi. Ilustrasi ini berkaitan juga dengan materi kepaduan ya. Nah, ini saya tempatkan di sini karena kita akan menghadapi soal urutan berikutnya. Yuk kita lihat. Sebelumnya, untuk menentukan ilustrasi yang mendukung teks, kita harus baca teks secara utuh. Lalu, kita fokus pada gagasan utama, paragraf yang ada sebelum ilustrasi seharusnya diletakkan. Nah, poin kedua ini berarti ada ilustrasi yang sudah ditentukan oleh pembuat soal. Nah, misalnya akan disisipkan, akan ditambahkan gambar petani sedang mencangkul sawah. Nah, gambar itu mau ditaruh di mana nih? Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, pilih ilustrasi yang sesuai dengan gagasan utama paragraf tersebut. Nah, ini juga masih berkaitan dengan poin kedua, kalau sudah ditentukan ilustrasinya. Nah, poin keempat ini, kalau kita diminta untuk meletakkan ilustrasi tertentu pada tempat yang tepat. Jadi, bukan ilustrasi tertentu, ilustrasi yang belum ada. Ya. Nah, kita harus menentukan nih antara A sampai E apa kira-kira ilustrasi yang tepat. Atau istilahnya dalam judul slide ini adalah mendukung teks. Ya. Nah, kita cari paragraf yang gagasan utamanya sesuai dengan isi ilustrasi tersebut. Nah, bisa juga kita simpulkan secara keseluruhan nih teksnya itu isinya tentang apa sih dan kira-kira ilustrasi apa yang mendukungnya. Nah, bisa berupa diagram, grafik, tabel, foto, dan sebagainya. Nah, ini teks yang sudah kita baca sebelumnya ya. Nah, semoga masih ingat di paragraf pertama membicarakan tentang riset terhadap darah komodo yang dapat membantu pemulihan luka. Paragraf kedua bicara tentang percobaan ya, percobaan senyawa sintetis yang bernama DRGN1 yang terbukti bisa membantu pemulihan luka. Nah, kita diminta untuk menentukan ilustrasi apa yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan sebelumnya. Ya, di sini yang A, gambar Pulau Komodo. Ini nggak penting ya, karena justru penelitiannya di Amerika Serikat. Yang B, bagan penelitian pada mencit. Nah, kalau kita perhatikan, paragraf ke-1 kan tentang darah komodo. Begitu pula paragraf kedua. Nah, mencit ini hanya jadi bagian atau objek percobaan saja. Yang C, tabel efektivitas antibakteri DRGN1. Nah, ini yang dibahas di paragraf kedua ya, DRGN1. DRGN1 ini berasal dari senyawa yang ada pada darah komodo sebenarnya. Jadi masih ada kaitannya dengan konsep atau kata kunci darah komodo.
Oke. Yang D, skema tahapan pengambilan sampel darah komodo. Ini nggak perlu karena memang belum dijelaskan. Yang E, gambar Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Ini pun nggak perlu karena memang tidak dijelaskan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Tabel efektivitas antibakteri DRGN 1. Ke bagian yang lebih umum dari efektivitas kalimat. Tadi kita bicara tentang koherensi dan kohesi, dan juga kelogisan kalimat yang merupakan bagian dari kalimat efektif. Nah, di sini Kak Lutfi akan jelaskan sekilas saja tentang kalimat efektif dan soal-soalnya seperti apa. Nah, keefektifan kalimat sebenarnya banyak teori dan juga banyak penjelasannya. Nah, namun untuk mempermudah teman-teman untuk memahaminya, Kak Lutfi akan mulai dari ejaan. Ejaan di sini yang paling mencolok adalah berkaitan tentang tanda baca dan juga huruf kapital. Jadi, silakan adik-adik buka PUEBI, ya, dokumen pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang ada di mesin pencari kalian, atau bisa kalian temukan dalam bentuk buku yang dijual bebas di pasaran. Nah, tanda baca, kalian coba cari tuh bagian tanda baca dan huruf kapital, kalian hafalkan, kalian pelajari, karena di situ banyak soal-soal yang muncul. Tanda baca yang sering ditanyakan selain titik dan koma adalah tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung dan tanda pisah, kemudian tanda apalagi ya, tanda petik ya, tanda petik dan tanda petik tunggal. Nah, tanda-tanda itu sebenarnya memang jarang kalian temukan di pelajaran sekolah ya, karena memang tidak ditanyakan secara eksplisit. Nah, begitu pula saat UTBK atau tes masuk perguruan tinggi. Banyak soal-soal yang bervariasi dari yang berangkat dari soal ejaan ini. Nah, namun nggak ada salahnya kalian mempelajari konsep dasarnya tentang tanda-tanda baca yang Kak Lutfi sebutkan sebelumnya. Penting juga untuk memahami huruf-huruf kapital ada di mana saja. Nggak cuma di awal kalimat kah, atau pada nama orang kah. Nah, kalimat itu, huruf kapital itu banyak tempatnya, dan itu perlu teman-teman pelajari karena kita tidak tahu pertanyaan seperti apa yang akan muncul berkaitan dengan huruf kapital ini. Yang kedua adalah soal diksi atau pilihan kata. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kata baku atau kata tidak baku dan kata yang sesuai konteks. Nah, bisa jadi katanya baku, tapi dia nggak sesuai dengan konteksnya. Nggak nyambung kita bilangnya gitu ya. Nah, ini juga perlu kalian cermati. Di sini kalian harus jeli nih, melihat mana kata yang tidak baku dan yang tidak sesuai konteks. Dan pola kalimat. Nah, yang ketiga ini sebenarnya penting karena banyak soal-soal yang mengecoh berkaitan dengan pola kalimat. Nah, yang perlu kalian bisa bedakan adalah subjek dan predikat. Ingat, dalam satu kalimat itu, yang paling inti dan harus ada adalah subjek dan predikatnya. Mau ada objek, keterangan atau tidak, bebas. Ya, yang biasa jadi pengecoh adalah adanya keterangan di awal kalimat yang justru membuat kalimat tersebut jadi ambigu atau bisa kita bilang tidak efektif. Nah, ini ya, pola kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat plus objek kalau perlu. Lalu kehematan. Nah, yang pertama disebutkan tadi, ejaan, diksi, pola kalimat itu berkaitan dengan kalimat baku istilahnya. Ya, lebih ke bentuk kalimatnya. Nah, kalau bicara tentang efektivitas kalimat dari segi makna, nah itu lebih ke kehematan yang pertama. Jadi, apakah kalimatnya itu menggunakan kata-kata yang boros atau tidak? Contohnya, ada pengulangan yang sinonim, adalah, merupakan, agar, supaya, dan sebagainya. Lalu, kalimat dibilang efektif kalau kalimatnya tidak ambigu. Ya, kalimatnya tidak memiliki makna yang ganda, apalagi banyak gitu ya. Nah, contoh kalimatnya misalnya itu lukisan Lutfi.
ya. Itu bisa berarti banyak tuh. Bisa lukisan Lutfi, gambarnya Lutfi ya. Ya, profil dirinya Lutfi. Bisa lukisan milik Lutfi, bisa lukisan yang digambar oleh Lutfi, dan banyak lagi artinya. Nah, itu berarti kalimatnya ambigu. Yang keenam, masalah kelogisan. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Masalah kelogisan itu berkaitan dengan apakah kalimat tersebut masuk di akal atau tidak. Contoh yang sering yang sering diucapkan namun tidak logis adalah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih misalnya. Nah, yang berbahagia itu siapa? Sedangkan di sana yang disebutkan bahwa yang berbahagia itu adalah kesempatan, bukan orang. Nah, ini tidak logis berarti. Ini soal yang berkaitan dengan kalimat efektif adalah soal nomor 5. Kata mengalirkan pada kalimat 6 harus diperbaiki menjadi. Nah, ini kalimatnya di bawah ya. Nenek moyang kita membuat sistem irigasi dengan membendung air kali secara bergantian untuk mengalirkan ke sawah. Kata mengalirkan berarti ngacu ke nenek moyang. Karena ini kan perbuatan manusia ya, atau perbuatan subjek. Nah, seharusnya kata mengalirkan diganti dengan D, dialirkan. Karena mengacu ke air kali. Nah, sekarang kita terbang ke ke soal nomor 10 ya. Oke, kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 15? Nah, kalimatnya ada di bawah ya. Air dalam irigasi lama yang disalurkan dari sumber kali yang disusun dalam sistem irigasi terpadu untuk memenuhi pengairan persawahan. Nah, kita abaikan dulu opsi jawabannya ya. Di sini kesalahannya adalah pola kalimat yang tidak ada predikat. Ya, kalau ada kata yang di sini, berarti ini masih nyambung nih, subjek semua. Terus mana dong predikatnya? Nah, harusnya dia nemu kata kerja atau kata sifat yang bisa jadi predikat. Nyatanya tidak. Yang kedua kesalahannya adalah keborosan. Ada kata-kata yang mubazir. Sini ada kata yang 2 kali ya. Ini nggak diperlukan nih salah satunya. Atau keduanya bahkan ya. Yang ketiga kesalahannya adalah masalah ejaan. Dalam hal ini tanda baca koma yang tidak diperlukan. Nah, oleh karena itu kita lihat yang paling tepat adalah menghapuskan kata yang sehingga kalimatnya ada predikatnya. Air dalam irigasi lama disalurkan dari sumber kali yang disusun. Nah, ini masih nyambung ya. Dalam sistem irigasi terpadu untuk memenuhi pengairan persawahan. Kita hapus tanda koma yang tidak diperlukan. Jawabannya yang B. Nah, kita lompat ke nomor 13. Ini kemungkinan besar berkaitan dengan diksi atau pemilihan kata ya. Proses akhir dari pembuatan gerabah merupakan pembakaran suhu rendah dengan menggunakan jerami atau sabut kelapa. Nah, kata merupakan sepertinya perlu diperbaiki ya. Nah, kita lihat di sini A itu salah, yang B dengan proses akhir dari pembuatan gerabah dengan pembakaran. Nah, ini salah ya, dengannya diulang 2 kali. Untuk juga salah, yaitu pembakaran. Nah, ini bisa nih. Agar berarti tujuan nih. Proses akhir dari pembuatan gerabah agar pembakaran suhu rendah dengan menggunakan jerami atau sabut kelapa. Nah, kalimatnya masih tidak efektif. Oke. Yang tepat adalah yang D, yaitu kata merupakan lebih cocok digunakan sebagai definisi atau sebagai pengelompokan ya. Sedangkan kata yaitu ini lebih tepat untuk memberikan keterangan atau memberikan penjelasan lanjutan. Soal 15 masih berkaitan dengan diksi. Nah, di sini kalimat yang dimaksud tujuan dari pembuatan gerabah ini adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat sehari-hari, yaitu benda-benda unik dan praktis sehingga masih banyak masyarakat yang membeli atau mengoleksi barang-barang antik dari gerabah. Kata sehingga sebenarnya itu kata sambung yang menunjukkan akibat. Nah, sementara di sini kita butuh kata sambung yang menunjukkan sebab. Di antara A sampai E yang paling tepat dan satu-satunya yang menunjukkan yang merupakan konjungsi penyebab adalah C, karena.
Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang lebih ringan namun detail ya. Puebi, ejaan nih. Jadi, teman-teman bisa buka-buka kembali dokumen atau buku-buku tentang Puebi ya. Nah, penulisan zaman Neolitikum. Pada soal, seharusnya diapain nih? Nah, kalau kita merujuk ke Puebi, penulisan nama abad, era, atau zaman, itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, selain itu, tulisannya tidak perlu miring, karena ini sudah diindonesiakan. Ya, jadi tulisan Neolitikum yang paling tepat adalah yang C. Ya, tidak perlu miring dan tulisannya diawali oleh huruf kapital. Sekarang nomor 14, ini kalau kita perhatikan berkaitan dengan tanda bacanya ya. Teknik pembuatannya juga masih sederhana dan tradisional. Titik koma nih di sini. Teknik lempeng, koma, teknik cetak tekan, koma, teknik cor atau tuang, koma, teknik pijat tangan, koma, teknik pilin, dan teknik putar. Nah, ada dua kesalahan di sini. Ya, kita abaikan dulu opsi jawabannya. Ada titik koma di sini. Nah, seharusnya titik 2. Karena setelah kata tradisional ini menyebutkan contoh-contoh teknik ya yang mengacu ke kata pertama di awal kalimatnya. Lalu di sini kekurangan koma sebelum dan. Karena ini dua hal yang berbeda ya, teknik pilin dan teknik putar. Beda dengan yang ini, teknik cor atau tuang. Ini satu kesatuan nih. Nah, kalau ini beda nih. Itu artinya teknik pilin satu hal, teknik putar hal yang lain. Nah, berarti kita perlu menambahkan koma sebelum dan-nya. Nah, penambahan tanda koma sebelum dan itu hanya berlaku jika hal yang disebutkan atau hal yang dirincikan itu lebih dari 2. Jadi kalau misalnya cuma 2, 1 dan 2, misalnya teknik pilin dan teknik putar, tidak perlu pakai koma. Tapi kalau lebih dari 2, itu harus pakai koma. Nah, dari pilihan yang ada ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Demikian yang bisa Kak Lutfi sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai tuntas. Semoga ilmu pembahasan, diskusi yang kita lakukan, yang kakak sampaikan, itu bisa bermanfaat untuk modal adik-adik menghadapi UTBK nanti. Jangan lupa sering-sering latihan soal dari sekarang, karena kita tidak tahu nih seperti apa soal bahasa Indonesia di UTBK tahun depan. Jangan lupa berdoa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.